Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan seleksi untuk P3K Guru tahun 2022 kemarin ya. Yang mana teman-teman kalau kita lihat di dalam jadwalnya ya, jadi terkait dengan penyesuaian jadwal yang mana untuk pengumuman ya di Pasca Sanggah ya, ini kemarin sudah diumumkan ya sesuai dengan tanggal 14 sampai dengan 16 April 2023. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan membahas ya, tentunya selamat bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos untuk seleksi P3K Guru di tahun 2022 kemarin. Nah, kita akan bahas di sini, kita akan fokus ya di dalam aturan berkas ya. Ini tentunya untuk usul NIP dan juga untuk pengisian DRH karena ini sangat penting. Jangan sampai nanti berkas kalian ternyata ditolak ya. Ditolak bisa karena mungkin tidak sesuai dengan aturan, ataupun teman-teman mungkin ketika mengupload data itu ternyata tidak bisa ya karena ada ukurannya, dan nanti kita akan memberikan contohnya ya. Jadi berkas-berkas misalkan ada SKCK ya, itu nanti ada aturannya bagaimana sih keperluannya dan juga untuk tanggalnya itu diisi kapan ya, karena ini sangat penting yang nantinya akan diupload di laman SSC-ASN. Nah, yang berikutnya teman-teman, satu kayak jadwal ya. Jadi nanti untuk pengisian DRH ini sebenarnya sudah dimulai untuk hari ini ya. Jadi tanggal 15 ini nanti ada waktunya pengisian DRH. Tetapi perlu diingat ya bahwa pengisian DRH ini sampai dengan 4 Mei. Jadi teman-teman segera untuk mempersiapkan semua berkas atau dokumennya. Nah, untuk melihat pengumuman ya, kemarin sudah kita jelaskan ya, bisa melalui laman SSC-ASN ya. Nanti tampilannya ada seperti ini ya. Di sini bagi yang lolos seperti ini ya. Jadi selamat ya, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Ini untuk tahap selanjutnya itu adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus ya, untuk diusulkan penetapan nomor induk pegawai. Ini harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Jadi pengisiannya dimulai hari ini ya. Terus yang berikutnya nanti kita akan bahas, nanti ada aturan berkasnya seperti apa sih dalam teman-teman nanti mencari SKCK, mencari surat sehat dan lainnya. Nanti kita akan bahas. Untuk itu teman-teman telah simak video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi untuk aturan berkas dan usul NIP ya, untuk pengisian DRH dan juga nanti ada contoh-contoh berkas yang diupload. Yang pertama tentunya kita cek dulu ya bahwa di dalam setiap daerah ya, misalkan seperti ini kita kasih contoh misalkan dari Provinsi Jawa Timur ya, ini dari BKD Provinsi Jawa Timur. Tentunya di sini ada pengumuman ya. Nah, ini ada pengumuman terkait dengan hasil pasca sanggah dan juga ada penetapan nomor induk secara elektronik P3K Guru. Nah, ini di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022. Nah, ini tentunya teman-teman di setiap daerah ya, saya rasa semuanya ada. Nah, ini tentunya ya akan membahas terkait dengan kapan sih untuk pengisian DRH ya. Terus ada persyaratan kelengkapan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan ya, nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk teman-teman melihat ya. Nah, ini untuk pengecekan apakah teman-teman itu dinyatakan lulus apa tidak, itu ada 2 cara ya. Yang pertama teman-teman bisa melalui laman ini ya, guru.ppk.kemdikbud.go.id. Dan ini untuk penjelasannya sudah kita upload ya di sini di mastiukd.com. Nah, di sini ada informasi mengenai ini ya. Nah, ini 2 cara mudah. Nah, ini ada 2 cara mudah untuk melihat pengumuman resmi hasil seleksi P3K Guru di Pasca Sanggah tahun 2022 ya. Yang pertama bisa melalui laman ini ya. Nanti bisa dipilih di sini hasil seleksi di Pasca Sanggah. Silahkan teman-teman masukkan untuk nomor induknya dan juga nomor peserta. Yang berikutnya silahkan cari data. Nanti kalau tampil ya, kalau misalkan teman-teman memang datanya ada ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada informasi terkait dengan status kelulusan pasca sanggah. Di sini ada lulus dan mendapatkan penempatan. Nah, cara yang kedua ya, seperti biasa silahkan masuk di laman portal SSC-ASN. Nah, nanti silahkan digeser ke bawah ya. Yang kemarin di sini ada hasil prasanggah ya. Jadi sebelum pasca sanggah. Nah, nanti kalau teman-teman cek di sini sudah ada untuk pengumuman pasca sanggahnya, yang mana teman-teman dinyatakan lulus di P3K Guru tahun 2022. Nah, berikutnya ini kita akan bahas
terkait dengan edaran pengisian DRH, usul NIP, lah ini nanti ada beberapa aturan ya, yang tentunya dalam mencari berkas itu harus disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan ya di masing-masing BKD atau di masing-masing daerah. Yang perlu teman-teman pahami adalah jangan ikut-ikutan dengan daerah lain ya. Nah, misalkan kalau teman-teman di Provinsi Jawa Timur ya ikuti saja ya semua instruksi yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ataupun dari BKD-nya ya. Jadi bisa saja di setiap daerah itu beda ya, bisa saja beda ya, tapi juga tentunya banyak juga yang sama. Paham ya? Oke, yang berikutnya nanti ada menu seperti ini ya. Jadi nanti ada menu seperti ini kalau sudah waktunya pengisian DRH. Jadi nanti ada pilihan ya adalah pengisian daftar riwayat hidup. Nah, yang mana nanti di sini ada beberapa dokumen yang diunggah. Oke, yang pertama kita cek dulu, kita kembali ke edaran dari Provinsi Jawa Timur ya. Yang pertama untuk pelamar ya, ini mengisi DRH. Nah, ini mulai tanggal 15 sampai dengan 4 Mei 2023. Nah, di sini teman-teman yang paling penting itu adalah di sini ya. Kelengkapan dokumen usul NIP P3K yang harus diunggah oleh pelamar. Yang pertama, nah ini pas foto terbaru. Nah, ingat ya, pas foto terbaru. Jadi teman-teman sebaiknya silahkan menggunakan foto yang terbaru. Nah, ini pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Jelas ya. Yang kedua adalah scan ya. Ingat ya, bukan foto ya. Jangan sampai pakai cam scanner atau mungkin difoto pakai kamera, jangan, tapi di scan ya, di scan menggunakan alat scanner ya. Nah, ini data riwayat hidup DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000. Ini nanti teman-teman mengisi dulu DRH-nya ya. Jadi seperti ini diisi dulu semua DRH-nya mulai dari perorangan, ya, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi dan seterusnya. Nanti teman-teman baru bisa mencetak DRH perorangan atau bisa mencetak DRH riwayat. Paham ya? Terus yang berikutnya di sini scan surat pernyataan 5 poin. Oke, langsung kita kasih contoh aja ya. Jadi surat pernyataan 5 poinnya, nah ini adalah contoh surat pernyataan untuk 5 poin yang nanti tentunya surat pernyataan ini 5 poin ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang tentunya nanti dari dari masing-masing daerah tentunya juga akan memberikan contoh terkait dengan surat pernyataan 5 poinnya. Paham ya? Yang berikutnya di poin 2, lah di sini jelas ya, ini sudah ada mencakup di 5 poin. Nah, berikutnya ada scan surat keterangan SKCK. Ya, ada surat keterangan SKCK. Ini adalah diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini Polres setempat. Ingat ya, bukan Polsek. Jadi kalau teman-teman harus mengikuti aturannya. Jadi artinya aturannya di sini adalah Polres setempat. Jadi mungkin nanti ada yang Polsek tidak boleh ya, karena minimal adalah Polres. Ini kalau melihat di daerah ini ya. Mungkin nanti di daerah lain beda ya, kita tidak tahu ya. Jadi artinya ikuti informasi yang ada di daerah masing-masing. Nah, yang paling penting adalah di sini teman-teman ya, untuk keperluan. Nah, keperluannya nanti diisikan ya, persyaratan pengangkatan P3K guru Pemprov Jatim seperti ini. Tanggalnya kapan? Tanggalnya adalah setelah pengumuman. Ya, pengumumannya tanggal 14 ya, berarti boleh misalkan tanggal 15, tanggal 16 karena setelah tanggal pengumuman. Nah, bentuk SKCK-nya seperti apa? Nah, ini SKCK-nya seperti ini. Nah, mana ya SKCK? Ini. Nah, ini SKCK-nya. Nah, jadi ada surat keterangan catatan kepolisian ya. Nah, di sini teman-teman yang paling penting itu adalah ini. Ya, untuk apa keperluannya? Nah, keperluannya ya tentu disesuaikan ya. Di sini ada keperluannya adalah persyaratan pengangkatan P3K guru Pemprov Jatim. Nah, jadi sama nanti seperti ini keperluannya ya, ini yang ini ya. Ya, ini diganti. Nah, ini disesuaikan. Ini karena kita ambil contohnya ya. Kita ambil contohnya kemarin dari tahun 2021 kemarin ya. Ini untuk angkatan 1. Jadi yang ini keperluannya disesuaikan dengan edarannya ini, sesuai dengan petunjuknya. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya di sini ada tanggalnya ya, dikeluarkan di mana? Ya, di sini ada tanggalnya. Nah, tanggalnya ini adalah tanggal setelah pengumuman ya. Kalau kita lihat jadwalnya untuk pengumuman di Pascasanggah ya, kalau kita lihat di sini adalah tanggal 14, jadi setelah tanggal 14. Atau mungkin teman-teman mencari di minggu depan ya, tentunya kalau di minggu depan itu sudah sekitar tanggal 24 ya. Tapi perlu diingat bahwa ini ada libur ya, ada cuti hari raya ya. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan waktu yang ada. Oke ya. Yang berikutnya setelah SKCK, nah di sini adalah surat keterangan jasmani dan rohani, ya, surat keterangan jasmani dan rohani. Nah, di sini juga ada untuk keperluannya sama ya, persyaratan pengangkatan P3K guru Pemprov Jatim tertanggal setelah pengumuman. Nah, di sini untuk bebas narkoba ya, di sini nanti biasanya ada 2 ya. Di sini ada surat keterangan hasil pemeriksaan. Ini ada yang
apa? Ini ada dua ya, ada surat keterangan bebas narkoba dan juga di sini ada labnya ya. Ini ada bebas narkoba. Terus nanti juga ada surat keterangan jasmani dan rohani. Jadi ada dua surat yang ini mana ini nanti ini digabung ya. Jadi satu untuk suratnya ya. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman ya. Di sini nanti juga ada penjelasan. Nah, di sini di dalam surat ini apa namanya, surat keterangan jasmani dan rohani. Nah, tentu di sini sudah ada keterangan, ada rohani, ada sehat jasmani, ada sehat rohani. Nah, terus berikutnya di sini ada surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, psikotropa, apa ini, prekursor dan zat aditif lainnya. Nah, di sini juga ada untuk keperluannya. Jadi keperluannya persyaratan pengangkatan P3 tenaga kesehatan Pemprov Jatim. Nah, ini salah ya. Nah, ini salah, ini ada salah ketik ya. Jadi seharusnya bukan tenaga kesehatan ya, karena guru ya, berarti ini persyaratan pengangkatan P3K guru ya, karena ini kemarin mungkin belum dirubah ya, karena untuk P3 kesehatan juga sudah mulai usul NIP, paham ya? Nah, di sini nanti di dalam suratnya ya, di bebas narkoba di sini juga ada keperluannya ya, surat keterangan ini digunakan untuk ya persyaratan pengangkatan P3K guru Pemprov Jatim, seperti itu ya. Di sini juga harus mengandung ya, dia harus mengandung ini ya, metapetamin ya, terus morfin ya, ini amfetamin ya. Nah, ini juga harus mengandung 4 unsur ini ya, jadi harus mengandung 4 unsur ini ya. Paham ya? Terus yang berikutnya, yang terakhir adalah di sini foto dan scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihat terbaca dengan jelas, tegak lurus dan tidak miring, sesuai dengan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal SSC ASN ya. Nah, ini poin 6, berkas persyaratan usul NIP dipindai scan melalui mesin scanner, bukan aplikasi scan HP. Nah, ingat ya, dari dokumen asli utuh dan tidak terpotong, pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file, dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan. Paham ya? Nah, terus apabila peserta melengkapi dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Paham ya? Jadi teman-teman harus paham terkait dengan informasi ini. Terus yang berikutnya yang kita lihat untuk di sini ya. Jadi untuk dokumen yang diupload di laman SSC ASN tentunya ada beberapa aturan ya. Nah, yang pertama tentunya untuk aturan ini ya, di sini ada untuk surat pernyataan 5 poin itu 1000 KB atau 1 MB untuk ukurannya. Terus untuk SKCK di sini ada 1000 KB atau sama ya, 1 MB. Data riwayat hidup ini juga 1000 KB. Terus nanti berikutnya ini ada bukti pengalaman kerja ya, ini juga 1 KB ya, 1000 KB atau 1 MB. Terus saat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba dan seterusnya, ini juga sama ya, 1000 KB. Terus saat keterangan sehat jasmani dan rohani, ini yang digabung ya dengan surat keterangan bebas narkoba, ini juga maksimal 1 MB. File ijazah juga sama 1 MB, transkrip nilai 1 MB ya, terus surat lamaran ini juga 1 MB, terus foto ya ini adalah 500 KB ya, semuanya harus diupload di laman SSC ASN. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam mengikuti berkas untuk usul NIP, dan semoga teman-teman bisa segera diturunkan untuk SKP 3-nya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.